Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Istifadah. Saya akan menerangkan tentang ilmu filsafat. Berikut adalah peran strategis ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Ada empat. Pertama, memperjelas landasan ontologis. Yang kedua, memperkuat landasan epistemologis. Yang ketiga, menetapkan landasan aksiologis. Yang keempat, memberikan kerangka berpikir kritis. Apa yang disebut memperjelas landasan ontologis? Filsafat ilmu membantu ilmu pendidikan dalam mendefinisikan hakikat objek sasarannya. Peran menentukan siapa sebenarnya manusia yang menjadi subjek dan objek pendidikan. Dampaknya, tanpa landasan ontologis, pendidikan hanya akan menjadi proses mekanis. Filsafat ilmu menekankan bahwa pendidikan adalah upaya manusia harmonisasi, bukan sekedar transfer informasi. 2. Memperkuat apa yang disebut memperkuat landasan epistemologis. Ilmu pendidikan seringkali meminjam teori dari psikologi, sosiologi, dan manajemen filsafat. Ilmu berperan mengatur metodologi perolehan pengetahuan tersebut. Perannya mevalidasi metode penelitian pendidikan seperti PTK, kualitatif atau eksperimen agar benar-benar ilmiah. Dampaknya, ilmu pendidikan menjadi disiplin yang mandiri dan sistematis, memiliki prosedur yang jelas dalam menguji kebenaran teori-teori pedagogi. Yang ketiga, apa yang disebut menetapkan landasan aksiologis? Untuk apa ilmu itu? Aksiologi berkaitan dengan nilai dan etika. Dalam pendidikan, peran ini sangat krusial karena pendidikan tidak pernah bebas nilai. Dalam kurung value free. Perannya menjawab pertanyaan tentang untuk apa ilmu pendidikan digunakan dan bagaimana nilai-nilai karakter diintegrasikan. Dampaknya memastikan bahwa perkembangan ilmu pendidikan selalu selaras dengan etika, moral, sehingga hasil pendidikan bukan hanya manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga beradab. Yang keempat, apa memberikan kerangka berpikir kritis? Filsafat ilmu melatih para pendidik dan akademik untuk tidak menerima teori pendidikan secara mentah-mentah. Perannya mendorong evaluasi terhadap kurikulum atau kebijakan pendidik yang sedang berlaku. Dampaknya, pendidikan menjadi dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman karena adanya kritik berkelanjutan terhadap efektivitas metode lama. Ilmu filsafat berfungsi sebagai induk yang memberikan arah sekaligus instrumen evaluasi bagi setiap disiplin ilmu, termasuk ilmu pendidikan. Hubungan keduanya, filsafat simbiosis mutualisme. Filsafat ilmu memberikan landasan struktural, sementara praktek pendidikan memberikan substansi empiris bagi perkembangan filsafat itu sendiri. Berikut adalah analisis sistem mengenai peran filsafat ilmu dalam konteks pendidikan. 1. Pengawas eksistensi, keilmian, dan nilai. 2. Pendidikan sebagai penguat filsafat ilmu. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Yang disebut pengawas eksistensi, keilmian, dan nilai. Pengawasan eksistensi menjamin bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas dan unik, manusia sebagai makhluk yang didik, sehingga ia tidak hanya menjadi subordinat dari psikologi atau sosiologi. Pengawasan keilmian memastikan bahwa teori-teori pendidikan dibangun di atas metodologi riset yang valid, sistematis, dan dapat diuji secara objektif, bukan sekedar berdasarkan intuisi atau tradisi
pengawasan nilai, mengawal agar pendidikan tidak terjebak pada pragmatisme sempit hanya mencetak tenaga kerja, melainkan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang kedua, pendidikan sebagai pengfilsafat ilmu adalah laboratorium gagasan, dinamika dialektif. Apa yang disebut laboratorium gagasan? Praktek pendidikan di lapangan menjadi tempat pengujian teori-teori filosofis keberhasilan atau kegagalan sebuah metode. Misalnya metode inquiry memberikan input bagi filsafat untuk merevisi konsep tentang kebenaran dan cara mendapatkan pengetahuan. Dinamika dialektif, persoalan pendidikan yang semakin kompleks seperti etika kecerdasan buatan dalam kelas memaksa filsafat ilmu untuk terus berkembang dan menciptakan paradigma baru guna menjawab tentang zaman. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis dikatakan sebagai pisau analisis karena filsafat ilmu membeda persoalan pendidikan hingga ke akarnya menggunakan 3 dimensi utama, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu. Penerapan filsafat ilmu dapat dilihat secara nyata dalam sebagai aspek kebijakan dan praktek di sekolah. 1. Kebijakan kurikulum. 2. Proses pembelajaran di kelas. 3. Asesmen dan penilaian. Kebijakan kurikulum secara ontologis. Kurikulum ini mengakui bahwa setiap anak memiliki keunikan fitrah. Secara epistemologis, ia menekankan pembelajaran berbasis project based learning, di mana kebenaran ditemukan melalui pengalaman nyata. Secara aksiologis, tujuannya adalah membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter. Proses pembelajaran di kelas, seorang guru yang menggunakan metode Sokratik tanya jawab mendalam sebenarnya menerapkan epistemologi yang meyakinkan bahwa pengetahuan tidak diberikan secara satu arah, melainkan digali dari dalam diri siswa melalui logika berpikir kritis. Asesmen dan penilaian, pergeseran dari ujian pilihan ganda ke asesmen autentik. Portofolio karya mencerminkan perubahan aksiologis. Nilai tidak lagi dilihat sebagai angka mati, melainkan sebagai gambar progresif atau atas kemampuan manusia sebagai subjek yang diproses. Refleksi tanpa filsafat ilmu pendidikan akan kehilangan roh dan arahnya. Sebaliknya, pendidikan yang kuat dan relatif akan memastikan filsafat ilmu tetap membumi dan relevan dengan kebutuhan manusia. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.